salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Nah, jangan berpura-pura. Karena tabiat yang berpura-pura ini ialah tabiat orang yang suka mengaku bahwa dia itu lebih tahu padahal dia tidak mengetahui. Seperti tadi Allah saja tak pernah dipandangnya, mengaku dia memandang Allah. Dan bahasa ini bukan bahasa sombong, bukan bahasa bahwa kami sudah melihat, bahwa saya sudah melihat, tidak. Tapi bahasa ini adalah bahasa yang membuat kita penasaran. Loh, kok Nabi bisa, kenapa kita tak bisa? Pada status Nabi, ya walaupun Allah derajatkan beliau sebagai Nabi, tapi status kemanusiaannya itu tidak hilang, tetap sama seperti kita. Nah, keistimewaan Nabi sampai dia bisa melihat Allah, apa yang dikerjakannya? Yang dikerjakannya dalam sehari-hari tidak lain dan tidak bukan hanya membuat Allah senang dan membuat Allah bahagia sehingga Allah meliriknya. Dan buatlah Allah senang dan buatlah Allah bahagia dengan cara kita memikirkan Allah. Memikirkan Allah, jangan sampai kita miskin di dalam berfikir. Memikirkan Allah terutama memikirkan sifat-sifatnya, memikirkan kebesarannya, dan memikirkan kasih sayangnya, memikirkan pengampunannya. Nah, ini apabila kita pikirkan, maka ini menghasilkan atau membuat Allah itu senang dan bahagia. Kalau ini kita terapkan dalam sehari-hari, subhanallah, tidak ada yang kita temukan kesusahan dalam hidup kita, kecuali kesusahan itu ialah kita buat dengan sendirinya. Kesusahan itu adalah kita buat dengan sendirinya, dan lalu kita melupakan Allah di dalam hidup kita. Itulah membuat kita susah di dalam dunia atau dalam hidup ini. Tidak ada kita mengenal susah kecuali susah itu kita buat sendiri. Dan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita hidup di dunia sudah melupakan Allah, sudah melupakan Allah. Itulah membuat kita susah. Kita susah bukan berarti kita mengeluh, tetapi kita susah itu kita nikmati. Karena orang yang mendalami ma'rifah adalah orang yang mendalami hal keadaan dia di dalam sehari-hari. Susah yang dihadapinya mesti dalam susah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi, dengan kau malas bermunajat, maka di situ kau bermunajat. Nah, ketika kesusahan itu hilang dan kebahagiaan itu datang, dan apa di balik kebahagiaan itu, terutama supaya kau semakin yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang telah melenyapkan kesusahanmu dan menggantikan kesusahan itu dengan kebahagiaan. Nah, itulah hikmahnya. Nah, sekarang ya, kenapa hendaknya saya ini tidak mau membicarakan bahasa-bahasa Tuhan atau bahasa-bahasa ma'rifah? Tak perlu saya membahas bahasa-bahasa Tuhan kepada para jamaah atau kepada kalian semua. Kenapa saya katakan tak perlu? Ya, kalau ada sifat tercela pada diri kita, terutama saling bermusuhan, saling dendam, saling berprasangka sama orang lain, saling berburuk sangka kepada Allah. Jadi
Ada suatu kisah, dan kisah ini adalah kisah para wali Allah, bahwa beliau dahulunya berguru kepada gurunya itu tidak langsung masuk kepada tahapan ma'rifah, tapi masuk tahapan pencucian atau pembersihan dahulu. Sebab ya, syariat, tarekat, hakikat itu akan bermuarah kepada ma'rifah, akan kembali lagi kepada dasarnya, yaitu ma'rifah. Artinya pengenalan yang harus kita bawa sehingga syariat kita sempurna. Dan di dalam syariat mesti kita bertarekat, dan di dalam tarekat pun kita sempurna. Dalam tarekat kita merasakan, mesti dalam hakikatnya pun kita sempurna. Nah, apabila kita ada pengenalan, contohnya begini, orang mengingat mesti orang itu kenal dulu. Kalau tidak kenal, tidaklah dia bisa mengingat. Nah, begitu bahwa dahulunya para wali Allah berguru dengan gurunya, dia tidak masuk di dalam tahapan ma'rifah atau kajian ma'rifah itu. Kenapa? Karena melalui pembersihan dulu. Apa yang harus dibersihkan dia sadar. Dia tak pantas untuk mendengar bahasa Tuhan, sebab masih benci dengan saudara atau masih dendam dengan saudaranya. Apalagi masih usik dengan urusan orang lain, mengurus aib orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain. Dia sadar. Apalagi masih mengeluh yang namanya susah. Ya, walaupun susah itu manusiawi, tapi keluhan itu membuat kita murtad di dalam agama. Tahu tidak, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang fakir itu orang yang ingkar kepadaku. Kenapa? Bukan fakir ilmu, tapi fakir keadaan dia, bahwa dia itu setiap keadaan di dunia ini selalu memikirkan, aku ini susah. Padahal nikmat Allah juga Allah berikan, tetapi nikmat itu tidak dijadikannya pelajar. Itulah yang membuat Allah itu murka kepada dia. Itulah yang membuat Allah itu memurtadkan dia. Bagaimana kita mau mendengar bahasa-bahasa Tuhan? Sampai kapanpun saya tak mengeluarkan bahasa itu apabila masih ada pada diri kita, terutama dendam kepada saudara kita, mencela orang lain, menghina orang lain, mengurus aib orang lain. Dan apa lagi? Dan selalu memandang orang lain itu dengan sebelah mata. Tidak bisa. Tak bisa, hampa. Kenapa saya katakan hampa? Ya hampa, walaupun kalian di malam hari ini mendengar bahasa Tuhan, tapi ada sifat tercela pada diri kalian, hampa bahasa itu. Kau jadikan bahasa itu jajakan, ibaratnya kau jadikan bahasa itu untuk kau omongkan di setiap tempat, supaya orang itu mendengar, supaya orang mengatakan kau hebat, supaya orang mengatakan kau belajar ma'rifah. Oh, tidak. Rugi dirimu. Jadi apa? Jadi tadi sifat-sifat tercela itu harus kita buang dulu. Nah, contohnya sifat tercela di sinilah berpura-pura di dalam menjalankan agama. Jangan kita hanya berpura-pura di dalam menjalankan. Contohnya berpura-pura mencintai oleh Allah, berpura-pura mencintai Allah di depan orang. Di depan seluruh orang kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, tetapi di belakang kita tidak mencintai. Berarti kan berpura-pura saja dengan bahasa yang kita utarakan setiap kali. Nah, oleh karena itu berpikirlah. Kenapa saya berpikir bahwa Tuhan tidak sembarang-sembarang memilih hambanya ketika dia ingin menyelamatkan hambanya. Dan itu pun berkat daripada Rasulullah SAW. Berkat daripada Rasulullah, kita yang penuh najis, penuh kebatilan itu pun selamat. Dikarenakan berkat Rasulullah, dikarenakan kasih sayang Rasulullah. Tuhanmu tak perlu kau beri apapun. Dia maha kaya, tapi Tuhanmu, Dia menginginkan kau mengertikannya, atau mengertikan apa yang dia maksud di dalam sehari-hari. Nah, ini yang dimau oleh
Ya Tuhan, dan jarang di antara kita berpikir seperti itu. Yang hanya ada sifat seperti itu ialah sifatnya para wali Allah dan anbiya, dan itu sifatnya orang-orang dahulu. Oleh karena itu, satu hal yang hendaknya saya mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa belajar mendalami ma'rifah ialah belajar kepada dirinya sendiri. Kenapa saya katakan belajar kepada dirinya sendiri? Karena dirinya sendiri ini atau diri kita semua dijadikan oleh Allah sumber petunjuk. Datangi yang namanya dirimu dan tanyakan kepadanya, mana petunjukku, maka kau akan menerima petunjuk itu. Dengan hasil kau bertanya tadi. Untuk itu diingatkan kembali bahwa setiap yang berpura-pura di dalam membawa atau menjalankan agama Allah, ia nantinya diazab oleh Allah sebagaimana azab yang sudah dijelaskan oleh Allah dahulunya, yaitu azab yang sangat pedih. Dan satu, apabila kalimat azab yang pedih itu atau sekarang ini tak membuat orang itu takut, berarti dia punya hati, dia punya keimanan, dia punya keyakinan sudah mati. Dahulu para wali Allah hanya mendengar tentang azab Allah saja, sangat-sangat ketakutan. Bukan lagi ketakutan sambil mengeluarkan keringat yang ada di tubuhnya, yang ada di wajahnya, saking takutnya. Tapi sekarang kita hanya mendengar dan tidak bereaksi pada diri kita. Apa sebab itu? Sebabnya tadi mulut saya berkata azab Allah, akan tapi itu tidak terpengaruh kepada kita semua. Apa sebab? Mati iman, mati keyakinan, matinya semangat kita di dalam berjuang untuk meraih yang namanya syafaat tadi. Artinya untuk meraih yang namanya keselamatan tadi. Nah, kalau hal ini sudah membuat kita tidak takut, kemungkinan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran pun dikatakan sebuah dongeng-dongeng dahulu atau semua dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Artinya kau mengatakan bahwa Muhammad itu membawa dongeng. Artinya kau tidak mengatakan bahwa Muhammad itu membawa hal kenyataan yang ada pada dalam Al-Quran ini. Kita mengatakan di sinilah Muhammad hanya membawa dongeng. Apa sebabnya? Semua yang dikatakan oleh Muhammad ini adalah firman Allah, dan firman Allah tak sedikit pun kita hayati sehingga tak timbulnya kita cinta dengan firman ini, tidak timbulnya keagungan kita terhadap ayat-ayat ini, dan tidak timbulnya ketakutan kita terhadap ayat-ayat ini. Nasihat manusia saja tentang azab Allah tidak membuatmu takut, apalagi kau melihat langsung di Al-Quran ini yang menceritakan tentang azab Allah. Dan itu pun tidak membuatmu takut, dan tunggulah nanti yang akan benar-benar membuatmu takut. Apa itu? Ya, ketika engkau melihat langsung bagaimana azab Allah itu, dan ketika engkau melihat langsung bagaimana api neraka yang menyala-nyala itu, dan itu akan membuatmu takut. Nah, jadi kelemahan kita di malam hari ini adalah matinya iman kita, matinya keyakinan kita, matinya semangat kita di dalam berjuang
untuk mendapatkan syafaat Allah ini, itu dikarenakan kita berpura-pura di dalam menjalankan agama Allah. Solat kita berpura-pura, ibadah kita berpura-pura, zikir pun berpura-pura. Apa saya katakan solat berpura, ibadah berpura-pura, zikir berpura-pura? Yang tadi solat hanya ingin diketahui oleh makhluk, hanya ingin dilihat makhluk, itu solat yang bernilai berpura-pura. Apabila solat kita ini kita inginkan itu dilihat oleh Allah, maka itu tidak bernilai berpura-pura. Kenapa saya katakan zikir yang berpura-pura? Dikarenakan zikir yang kau lantunkan itu adalah zikir yang tidak dapat mengingatkanmu kepada Allah. Akan tetapi zikirmu di saat itu zikir yang penuh keriaan, dan itu dikatakan kau berpura-pura di dalam berzikir. Hindarilah daripada jiwa yang berpura-pura. Karena apa? Karena Allah melaknat orang yang seperti ini. Laknat Allah adalah laknat yang nyata. Contohnya kalau kita ingin melihat Allah melaknat, jangan tunggu di akhirat, tunggu di dunia ini. Bukan lagi itu, kita bisa melihat di dunia ini bahwa Allah itu melaknat manusia. Contohnya, ini pertama saya berikan, tidak ada dapat ketenangan di dalam hidupnya. Itu contoh Allah melaknatnya. Tidak ada dapat ketenangan di dalam hidupnya walaupun dia memiliki harta, walaupun dia sudah beribadah, walaupun dia sudah menjalankan apa yang sudah Allah terapkan, dan itu tidak menghasilkan ketenangan. Itu adalah laknat Allah untuk mereka. Jangan menganggap sepele masalah agama. Satu, ketika kamu sehat, kamu menganggap agama itu tidak penting. Tetapi ketika nanti kamu jatuh sakit, maka di situ kamu akan menganggap agama itu sangat-sangat penting. Jangan ketika sehat sudah merasa gagah dan sudah merasa bahwa hidup ini ditanggung oleh diri sendiri, tidak mengartikan bahwa itu ditanggung oleh Allah, dan lalu tidak membutuhkan agama. Nah, nanti Allah akan membuat engkau butuh dengan agama. Nah, ini Allah timpahkan kamu yang berupa kesakitan yang sangat parah, dan di situ kau akan merasakan bahwa kau sangat mementingkan agama. Apa yang kau pentingkan? Bukan di saat sakit, bukan lagi di saat itu kau di saat sakit mementingkan agama, bukan di saat itu kau harus belajar di dalam sakit, tidak. Jauh kalau kau ingin belajar di saat sakit itu, tinggal nunggu waktu Allah ingin mencabut nyawamu. Nah, di saat sakit itu timbulnya jiwa kita penting terhadap agama, terutama pentingnya tadi, apakah di saat sakit ini aku mendapatkan syafaat atau tidak dari Allah melalui Rasulullah. Ada satu kisah, dan satu kisah ini adalah kisah yang mungkin akan membuka lebar-lebar pemahaman kita, bahwa ada seseorang yang tidur di malam hari, dan beliau di dalam tidurnya bermimpi Rasulullah. Dan saat itu beliau ketemu dengan Rasulullah. Dan saat itu beliau berkata, "Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, aku umatmu ya Rasul." Rasul atau Rasulullah tadi itu memalingkan wajahnya. Dan ketika Rasul itu memalingkan wajahnya dan Rasul itu pergi menjauh darinya, dia pun tadi ini mengejar Rasul itu dan berkata atau berteriak lagi, "Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, aku umatmu." Akan tetapi di saat itu Rasul pun memalingkan wajahnya lagi dan berlari lagi dan menjauh darinya. Dan terakhir dia kejar lagi
dan berpas-pasan bahwa dia berhadapan dengan wajah Rasulullah. Ya Rasul, aku ini umatmu. Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku kenal kepada kamu, sedangkan aku tak pernah melihatmu di dunia. Bayangkan, Rasul mengatakan, bagaimana aku ingin mengenalmu sedangkan aku tak pernah mengenalmu di dunia. Kalimat itu memahamkan kita bahwa kita ini hidup di zaman yang dimana Rasul itu telah wafat. Sudah semestinya Rasul tak melihat kita. Nah, nanti kalau kita di sana tak dianggap oleh Rasul dan Rasul berkata aku tak pernah melihatmu, itu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita harus terima tadi. Kenapa kita harus terima? Karena di dunia kita tidak ada berselawat kepada Rasulullah, dan sebab itulah Rasulullah tak kenal kita di dunia, apalagi di akhirat. Paham tidak? Nah, jangan menyepelekan mentang-mentang sudah masuk dalam kajian ma'rifah, arti kajian ketuhanan, yang di mana orang-orang yang di luar sana tahu bahwa kajian ma'rifah itu kajian yang sangat tinggi daripada kajian-kajian yang lain. Karena apa? Syariat bermuara pada ma'rifat, tarekat bermuara pada ma'rifat, hakikat bermuara kepada ma'rifat. Ketika masuk pada kemakrifatan tadi, jangan sampai kita lalu menyepelekan yang namanya Rasulullah. Rasulullah adalah pintu bagi kita. Hendaknya kita berjalan melalui pintu itu. Kalau tidak kau berjalan melalui pintu itu, kau akan tersesat, dan sampai kapanpun kau akan tersesat. Nah, di saat sekarang ini pintu Rasulullah saja kita tidak tahu. Bagaimana kita mau berjalan melalui pintu itu? Sedangkan sekarang pintunya saja kita tidak tahu bagaimana kita mau berjalan. Bagaimana kita mau berjalan atau di dalam bimbingan Rasulullah tadi melalui pintu tersebut. Semakin besar cintamu kepada Rasulullah, begitu juga semakin besar cintamu kepada Tuhan. Hakikat Rasulullah, apabila kau pandang sebenar-benarnya dengan cinta, adalah Tuhanmu. Matamu saja yang buta, yang tak bisa kau lihat di balik Rasulullah, itu adalah Tuhanmu. Kenapa? Karena kebutaan matamu. Kenapa? Karena kebutaan akalmu. Karena apa? Karena kebutaan hatimu. Sebab apa itu? Sebab banyak bermain di dunia ini. Udah tahu Tuhan jadikan dunia ini hanya sebuah permainan, lalu dia masuk lagi menjadi pemain di dalam dunia itu. Nauzubillah, jangan sampai kita semua jamaah masuk di dalam permainan dunia ini. Sebab permainan dunia ini adalah tipu daya saja bagi kita semua. Apapun yang kita pandang itu tipuan semua. Apapun yang kita pandang itu saatan semua. Tapi ingat, Allah jadikan dunia mesti ada suatu hal yang bermanfaat, dan cari manfaat itu. Apabila kalian mencari manfaat dan apabila kalian sudah menemukannya, maka hidup kalian pun bermanfaat, dan manfaat kalian itu akan tersebar kepada siapapun, sehingga orang lain pun mendapat manfaat dari kalian. Gambaran bahwa ketika kita mendapatkan iman dan lalu kita dikatakan oleh Allah, engkau adalah orang mukmin, maka dimanapun kau hidup, di situ sudah semestinya orang-orang mencintaimu, orang-orang merasa damai di dekatmu, dan orang-orang merasa aman di dekatmu.
Kau menghindarkan yang namanya di situ permusuhan. Kau menghindarkan yang di mana di situ, kau menghindarkan yang mana namanya perdebatan, dan kau tidak menghindari di situ yang namanya kecintaan sesama makhluk Allah. Nah, apabila kita mendapati sebuah keimanan yang seperti itu, jangan khawatir. Karena apa? Karena akan banyak orang memperdulikan kamu disebabkan keimananmu, karena keimananmu disitu menghasilkan kecintaan, dan sehingga kecintaan ini engkau bagi kepada tiap-tiap orang, sehingga tiap-tiap orang itu merasakan cintamu, dan di situ dia merasakan damai ketika engkau ada. Di saat itu dia merasakan yang namanya cinta di saat engkau ada. Yang di situ dia merasakan aman di saat engkau ada. Dan itulah orang mukmin yang sebenarnya. Nah, paham? Kalau ada paham kan? Ini hanya sebuah nasihat saja di suatu malam hari ini, bahwa ini adalah sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Kau akan diusir oleh Tuhanmu. Kau akan diusir oleh Tuhanmu apabila engkau datang membawa sifat kemakhlukan. Tahu tak sifat kemakhlukan itu? Ialah sifat yang kotor, akan ditolak oleh Tuhan. Kecuali kau datang dengan sifat kehambaan. Dari kehambaan itu kau datang kepada Tuhan dengan jiwa yang mengharapkan pertolongan, maka Allah terima kedatangan. Allah berfirman, aku sangat mencintai seorang hamba yang apabila hamba itu sadar untuk apa dia hidup di dunia ini dan apa yang dikerjakannya di dunia ini dan untuk apa itu semua. Dan Allah akan mencintai orang-orang yang sudah mengetahui hakikat itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Senantiasa semua jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa juga seluruh jamaah yang membina istri dan anak-anaknya selalu di dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Dan ingatlah satu pesan yang akan saya sampaikan, dan ini dikatakan pesan terakhir dan untuk menutup kajian di malam hari ini. Janganlah pernah kau lari dari Tuhanmu, walaupun sebesar apapun ujian atau musibah. Sebab apa? Sebab kemanapun kau lari dan kemanapun kau cari pertolongan, kau akan sadar yang kau butuhkan pertama adalah Tuhanmu. Maka hiduplah bertuhan, kau akan tahu bertuhan itu penting, dan kau akan tahu yang kau butuhkan di dunia ini Tuhan dan Tuhan, dan di dalam hati pun Tuhan dan Tuhan, dan ketika kau berada di kemudian hari atau di akhirat Tuhan dan Tuhan. Kalau hati sudah tak bertuhan, maka bagaimana engkau hidup di dunia ini, dan bagaimana engkau mati di dunia ini, dan bagaimana engkau berada di kemudian hari atau di akhiratnya. Bagaimana? Sesungguhnya Allah akan menjauhi kamu, dikarenakan bukanlah Allah membenci kamu, tetapi kamu sudah membenci Allah. Dikarenakan juga kebencian itu datang sebab kau lari daripada Allah. Dan itulah sebuah nasihat yang saya sampaikan di malam hari ini, dan semoga seluruh jamaah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup kajian di malam hari ini, dan saya berharap yang hadir di malam hari ini maupun tidak hadir, maupun hadir yang terlihat di sini maupun yang tak terlihat, berharap bahwa semata-mata Allah meridhoi kita di malam hari ini dengan keredaan yang Allah limpahkan melalui kekasihnya ialah Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah meridhokan kita, dengan gitu juga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, dan tidak kita tunggu di akhirat sana, tapi kita sudah nantikan di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin.